sidang Jum'ah Masjid Ar-Rahman di komplek kantor Polsek Wonokromo yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah jamaah sekalian, berada di bulan yang luar biasa, bulan yang sangat istimewa, yang sangat mulia, dilipat gandakan seluruh amalan-amalan ibadah kita, dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam fadilah, berbagai macam barakah, berbagai macam fasilitas ibadah yang diberikan Allah kepada seluruh hamba-Nya. Untuk itu jamaah sekalian, kita manfaatkan secara optimal dan semaksimal mungkin jamaah sekalian. Di antaranya adalah amal ibadah yang terbingkai dengan takwa Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan berbagai macam rangkaian ibadah dan agenda Ramadan yang tentu jangan sampai terlewatkan ini jamaah sekalian, ternyata endingnya adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi muslim teladan, pribadi-pribadi muslim yang didasari hidupnya dengan iman dan takwa. Maka di akhir ayat yang sering panjenengan dengarkan, 183 dari surah Al-Baqarah adalah la'allakum tattaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketakwaan ini ternyata sangat komprehensif jamaah sekalian, dan sangat menyeluruh di dalam segala aspek hidup dan kehidupan kita, sehingga selaras dengan kompleksitas kehidupan kita, maka Ramadan pun menjadi sebuah training, sebuah multi education di dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Ada yang namanya tarbiyah ruhiyah melalui zikrullah, tadarus, salat dan sebagainya. Ada juga tarbiyah jasadiyah melalui puasa kita, sumu tasihu, puasa panjenengan akan menjadi sarana menjaga kesehatan panjenengan. Kemudian juga ada tarbiyah maliyah jamaah sekalian. Ramadan ini ada sebuah training untuk mengarahkan harta benda kita, materi kita, untuk menjadi harta yang bersih dari hal-hal yang diharamkan, tentu melalui zakat, infak dan sedekah, wabil khusus zakat fitrah. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sekian tarbiyah ini, ketika kita spesifikasikan jamaah, maka ada tarbiyah nafsiyah, mendidik diri pribadi kita menjadi jiwa-jiwa muslim yang dengan takwa panjenengan ini kemudian menjadi jiwa-jiwa yang jujur, amanah, kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan mengetahui benar bahwa hidup kita ini pada dasarnya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, bahwa diri kita ini masing-masing adalah penggembala, minimal menggembala diri kita dengan nafsu kita jamaah sekalian. Maka puasa adalah al-imsak, menahan, mengelola, memanage, memonitoring nafsu kita yang tadinya mungkin ada nafsul ammarah menjadi sebuah nafsul mutmainnah. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang guna menjadi pribadi-pribadi yang rohaniyah, mental spiritualnya didasari dengan akhlakul karimah. Yang kedua jamaah sekalian, ada namanya tarbiyah al-usrah, di mana usrah keluarga kita ini terdidik dengan Ramadan kita. Mungkin dengan Ramadan ini panjenengan lebih sering intensitasnya untuk berkumpul dengan keluarga, bisa dengan berbuka, bisa dengan sahur, atau mungkin mengajak istri dan putra-putri kita untuk menuju ke tempat-tempat sholat berjamaah serta tadarus bersama. Dan ini satu gambaran betapa keharmonisan rumah tangga panjenengan ketika dididik dari Ramadan ini, sehingga setelah Ramadan nanti akan terbingkai keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Apapun bentuk keluarga kita, berapa lama pun
masa kita berkeluarga akan semakin harmonis dari didikan Ramadan yang kita laksanakan bersama dengan keluarga kita, sehingga jauh dari kekerasan jamaah sekalian. Adanya KDRT dan sebagainya, mungkin di antara mereka kurang menghayati betapa eksistensinya, posisinya masing-masing yang membawa amanah. Siapa di antara mereka yang menjadi kepala keluarga, siapa yang menjadi istrinya dan putra-putrinya, sehingga bersinergi jamaah sekalian. Dengan sinergi itulah kemudian romantisme di dalam kehidupan berkeluarga berumah tangga akan terjaga selamanya sampai ajal menjemput mereka. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah dalam sebuah hadis yang begitu indah, yang juga sangat viral jamaah sekalian, dengan kalimat baiti jannati, itu menggambarkan bahwa siapapun kita, latar belakang apapun, ketika kita berumah tangga, hendaknya menjadi rumah tangga yang baiti jannati, sehidup sesurga, bukan hanya sehidup semati. Mungkin kita di dunia ini jamaah sekalian bisa tidak sama ajalnya, tapi nanti dengan predikat panjenengan beriman bertakwa, membingkai rumah tangganya, maka kemudian bersama-sama reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga Ramadan ini pada masa Rasulullah benar-benar dijadikan sebagai momen untuk berkumpul dengan keluarga. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis sebutkan, di akhir Ramadan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, lalu membangunkan keluarganya untuk tahajud bersama menyambut Lailatul Qadar yang sangat mulia. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Yang terakhir, yang ketiga jamaah sekalian, klasifikasi dalam pendidikan Ramadan adalah ada sebuah tarbiyah jamaiyah. Pendidikan bagaimana kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, apalagi ukhuwah basyariyah. Mungkin sesama kita sama-sama Islamnya, bisa jadi beda teknis ibadahnya. Selama tidak menyangkut masalah-masalah usuliyah, masalah-masalah pokok di dalam Islam, maka itu sangat dibolehkan. Maka tidak heran kalau kemudian di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, kaum muslimin ada yang tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat dan seterusnya. Itu merupakan realita bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan jamaah sekalian. Tapi wajib menjaga persatuan. Itu baru sesama muslim, apalagi di dalam watoniyah, berbangsa bernegara. Agamanya tidak sama, latar belakangnya berbeda, maka kemudian dibingkai dengan ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami, bagi anda agama anda. Inilah konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Al-Quran jamaah sekalian. Dengan didikan Ramadan ini, panjenengan dibiasakan di masjid-masjid ada buka bersama, ada sahur bersama, ada sholat sunnah yang notabene dianjurkan biasanya di luar Ramadan itu munfarid sendirian, tapi khusus tarawih dianjurkan berjamaah. Ada juga tadarus bersama. Nanti di akhir Ramadan ada i'tikaf bersama, sahur bersama. Begitu seterusnya jamaah sekalian. Ini memberikan pembelajaran kepada kita, mendidik, mentraining kepada kita bahwa kita hendaknya mendasari hidup ini berbangsa bernegara, jaga persatuan dan kesatuan kita. Demikian juga panjenengan ketika pilihan-pilihan yang tidak sama. Ini adalah sebuah kebiasaan, kewajaran jamaah sekalian. Tapi Masya Allah, Subhanallah, Allah berfirman dengan tegas di surah Al-Hujurat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ciptakan manusia ini berbeda-beda, dari jenis kelaminnya tidak sama, suku bangsa warna kulitnya juga berbeda, ternyata semuanya adalah lita'arafu. Dan inilah yang dijadikan basic para pahlawan kita dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu jua, satu bangsa Indonesia. Dalam konteks berislam, satu tujuan kita, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ramadan yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadikan kehidupan kita hidup yang fana, yang sesaat, yang tidak lama ini jamaah sekalian. Marilah kita berikan yang terbaik kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan umumnya kepada seluruh
masyarakat kita, agar bangsa Indonesia dengan kebersamaan panjenengan semua, dengan saling menjaga persatuan dan kesatuan, insya Allah bangsa Indonesia akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertor harjo murah pangan murah sandang murah papan, yang insya Allah membuat kula jenengan aman nyaman di dalam kita beribadah, berukhuwah, bermasyarakat, dan insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.